우리 한 해를 시작하면서 산업인의 25시부터 이해해야 되겠습니다. Untuk memulai tahun baru, kita harus memahami dulu apa itu 25 jam bagi seorang pebisnis. 그것은 하나님의 시간표와 하나님의 중요한 일 속에 있는 겁니다. Yaitu 25 jam pebisnis ada di dalam jadwal Tuhan. 조금 참고하셔야 될 것은 여러분들이 지금 산업인들 중위자들이 어떤 축복을 붙잡는 게 제일 25시라고 봅니까? Jadi apa yang saudara harus coba pikirkan adalah, menurut saudara apa yang paling penting untuk dipegang untuk 25 jam ini? Kita harus memiliki jawaban atas itu. 성경에는 보면은 70장로 70인 제자 이렇게 나옵니다. Kalau kita melihat Alkitab, di sana dikatakan 70 penatua dan 70 이 murid. 축복을 받는 게 여러분의 기준입니다. Jadi untuk menerima berkat ini itu adalah sebuah kewajiban bagi kita. 이 25의 비밀 몰라가지고는 안 되죠. Supaya kita bisa menerima berkat itu, kita harus memiliki rahasia 25 jam. 메시지 붙잡을 때마다 하나님은 이렇게 일을 하고 계십니다. Pada saat saudara beribadah pada hari esok, pada hari Minggu, dan beribadah kepada Tuhan Allah, Tuhan melakukan Kisah Para Rasul 9 ayat 10 sampai saat sekarang pun. Pada saat kita mendengarkan firman Tuhan dan memegang perjanjian, Tuhan sedang berkarya seperti Kisah Para Rasul 9 dan 10. 9 ayat 10. Tuhan mengetahui apa yang ada pada Ananias dan Tuhan membuat kehendak Tuhan berjalan di dalam kehidupannya sehingga Tuhan mengirimkan Paulus kepada Ananias sehingga Ananias menjadi kaget melihat Paulus. 피장 시몬의 집에 베드로만 보낸 게 아니고 고넬료의 집에 문을 열었습니다. Jadi bukan hanya membuka pintu di tempatnya Simon Petrus, tapi juga membuka pintu di tempatnya Cornelius. Jadi kalau kita tidak percaya untuk hal ini, buat apa kita beribadah dan untuk apa kita datang ke gereja? Jadi sebegini pentingnya saudara harus memegang firman Tuhan. Jadi sejak Cornelius menerima Injil, apa yang terjadi? Saya percaya Cornelius ini dipakai oleh Tuhan Allah begitu besar untuk penginjilan di Roma. Dan pada saat pebisnis dan juga sekalian pengurus di gereja berdoa, Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 25 akan terjadi. Jadi kita harus memahami apa itu 25 jam. 또뿐만 아니고 사도행전 16장 11절 15절에 보면 굉장한 일이 나오죠. Dan kalau kita melihat Kisah Para Rasul 16 ayat 11 sampai 15, di sana juga kita bisa melihat suatu hal yang luar biasa. 기도하는 곳에 가다가 이렇게 되죠. Dan di sana menceritakan pada saat ia pergi ke Makedonia. 완벽하게 하나님이 예비를 한 겁니다. Jadi Tuhan telah mempersiapkan begitu sempurna. 한두 가지 일이 벌어지는 게 아니에요. Jadi bukan hanya 1-2 saja yang terjadi di sana. 내일 예배할 때, 오늘 여러분이 언약 잡았을 때 이 부분에 대한 것을 반드시 언약으로 믿고 붙잡으셔야 됩니다. Jadi pada saat saudara beribadah pada hari esok dan sekarang beribadah, harus memegang perjanjian yang akan digenapi seperti Kisah Para Rasul. 한명 있는 곳에 어떤 일이 벌어졌습니까? Seorang pebisnis dan juga sekalian pengurus gereja, hanya satu orang saja ada di tempat itu. Apa yang terjadi? 데살로니가 엄청난 일이 벌어졌어요. Bukan hanya pintu saja yang terbuka, tetapi pintu Tesalonika juga terbuka. Dan suami istri Priscilla Aquila bertemu dengan Paulus. 어떤 일이 벌어졌어요? Dan apa yang terjadi? 그 뒤에는 어떤 일이 났어요? Dan setelah pertemuannya mereka, apa yang terjadi lagi? 엄청난 일이 벌어지는 겁니다. Jadi peristiwa-peristiwa yang luar biasa itu terjadi. Seperti kita bisa melihat di pasal 18 ayat 1 sampai 4. Saya sangat percaya akan hal ini. 문제 해결을 못해요. Kalau tidak, kita tidak bisa menyelesaikan masalah. 그러면 교회 부흥도 안 돼요. Dan kita tidak bisa membuat gereja menjadi besar. 해도요, 안 돼요. Memakai cara apapun, logika apapun tidak bisa. 올해는
중직자 산업인들이 정말 언약 붙잡고 시작하셔야 돼요. Jadi para pebisnis dan juga sekalian pengurus gereja atau seorang diaken atau majelis harus memegang perjanjian 중요하다고 ini. 보지 않는 거예요. Jadi ya memang tertulis di Alkitab tetapi tidak banyak orang yang menganggap ini menjadi penting. 그래서 이 지금 큰 이 종교단체에서는 굉장히 수행을 합니다. Kalau kita melihat organisasi agama yang begitu besar, mereka hanya fokus kepada 보행을 해요. mereka fokus kepada sebuah 자, 역사는 나겠죠. peziarah atau fokus kepada suatu hal yang mereka lakukan dengan tindakannya mereka, dan itu akan membawa masalah. Dan masalahnya 그러니까 bukan hanya mereka sendiri tetapi juga untuk dunia ini. 네피림 운동을 하고 있다니까요. Dan kalau kita melihat 3 organisasi, mereka melakukan gerakan Nephilim. 생기겠죠? Jadi pasti akan berkarya dan pasti akan membawa masalah. 학자들 중에는 거의 없을 겁니다. Tidak banyak teolog yang bisa melihat hal-hal ini yang membawa masalah. 단체가 제일 활동 많이 하는 나라가 미국인데 미국의 최고로 사고 많이 나요. Jadi kalau kita melihat 3 organisasi itu paling aktif di Amerika Serikat, dan kalau kita melihat AS di sana yang paling hal-hal yang luar biasa terjadi. Orang yang mengetahui hal ini hanya dengan doa pun bisa menyelesaikan masalah, tetapi banyak orang tidak paham bahwa dengan doa saja bisa selesai. Hanya seorang diaken atau majelis berdoa itu akan membawa perubahan yang besar. 중직자 또 산업인들이 진짜 초대교회처럼 완내에서도 기도한다면 로마 정복해요. Kalau para diaken dan juga pebisnis berkumpul di satu tempat dan berdoa seperti jemaat mula-mula, pasti sebuah peristiwa akan terjadi. 정시 기도하는 팀들이 많이 일어나고 있어요. Dan saya melihat ada tim yang berdoa secara teratur 대표적인 거 모슬림. mulai menjadi banyak. Salah satu contoh yang contoh yang besar adalah para agama Islam. Maka dari itu kita memiliki tanggung jawab atas hal ini. Jadi apa yang mereka tidak ketahui di sana, termasuk orang-orang Yahudi juga termasuk di sana. Jadi kalau kita melihat agama yang lain, mereka juga memiliki doa terjadwal seperti itu. Sehingga itu yang menjadi masalah. Maka dari itu saudara harus menikmatinya dengan Injil. Mereka tidak tahu apa itu dosa asal. Sehingga mereka tidak tahu dari dasarnya. Karena mereka tidak tahu apa itu dosa asal, dosa dasar, sehingga tidak tahu apa itu dosa. Mereka sama sekali tidak tahu pada saat mereka menyembah berhala akan membawa dampak seburuk apa. Jadi sangat menyedihkan. Maka dari itu, pembangunan bait Allah itu begitu penting, begitu bermakna. Maka dari itu kita menyebut ini adalah peperangan Mason, peperangan bait Allah. Kalau kita membangun gereja, mungkin kelihatannya ya membangun gereja seperti biasa, tetapi itu bukan hal yang biasa. Karena ini menyangkut masalah dosa asal, dan orang-orang Yahudi mereka tidak tahu apa itu dosa asal. Dan mereka tidak tahu apa itu setan. Kan kita bisa melihat dari Alkitab pada saat Yesus mengusir setan, mereka memarahi Yesus kenapa mengusir setan. Dan seterusnya ada bencana yang terus mendatangi mereka. Tetapi mereka tidak tahu itu datang dari mana. Tetapi Injil itu bukan suatu
suatu pelaksanaan yang dilakukan 복음은 oleh 뭐 manusia. 엄청난 걸 뭐 만들어 놓고 말이지 하는 게 아닙니다. Injil itu bukan sesuatu ideologi atau suatu 그래서 여러분들이 이 perbuatan 언약을 잡았다는 복음은 yang dilakukan oleh manusia secara logika. 수행이 아닙니다. Jadi Injil itu bukan sebuah 보좌의 pertapaan. 축복을 Kita menikmati tata 복음은 kerajaan sorga. 완전 저주에서요. 해방된 걸 말합니다. Jadi kalau Injil itu artinya kita terbebas dari 세상에 살 수가 segalanya. 없어요. Kalau dalam kondisi yang tidak terbebas, kita tidak bisa hidup di dunia 하나님의 ini. 생명의 능력을 설명하는 겁니다. Dan Injil menjelaskan apa itu 자, kemampuan dari 첫 줄을 hidup 출발하면서 melalui Yesus. 아브라함에 관한 걸 한번 알겠습니다. Dan mari kita melihat hal yang berhubungan dengan Abraham. 아브라함이 가졌던 가장 중요한 거 보세요. Apa yang paling penting yang dimiliki oleh Abraham? 롯이 아브라함을 떠난 후에 그렇습니다. Di sana mengatakan bahwa 그 sejak 말은 완전히 깨달은 거죠. Lot itu berpisah daripada 내가 받아야 Abram. 될 언약과 축복이 뭐다. 이걸 확실히 깨달은 겁니다. Itu memiliki arti bahwa Abram benar-benar menyadari apa yang dia miliki dari Tuhan Allah. Dan pada saat itulah Tuhan Allah yang memberkati Abram. 찾기 시작한 겁니다. Dan dengan memegang perjanjian itu, 자, Abram 믿음으로 itu menjadi 아브라함이 mandiri. 계속해서 실패를 거듭해요. Tetapi walaupun demikian, ia terus mengalami 하나님 kegagalan. 말씀 따라 분명히 갔는데요. Karena padahal dia mengikuti firman Tuhan. 분명히 간 겁니다. Ia pergi. 갔는데도 어려움이 계속 오는 거예요. Tetapi kesusahan terus mendatangi dia. 사실상 아브라함은 하나님은 믿고 말씀 따라 나왔는데 하나님이 하시는 어마어마한 영적인 일에 대해서는 안 믿어진 거예요. Jadi Abram itu sudah taat kepada Tuhan Allah dan pergi ke suatu tempat yang dituju oleh Tuhan Allah, tetapi ia tidak percaya. 조카 데리고 나왔잖아요. Dan Tuhan menyuruh Abram untuk membuang semua, meninggalkan satu keluarganya, tetapi 계속 문제는 Abram masih membawa Lot dan itu yang membawa masalahnya. 재산 문제도 일어나고 자꾸 일어나죠. Jadi banyak masalah-masalah yang terjadi. 이때 아브라함이 깨닫고 한 얘기입니다. Dan pada saat itu Abram 그래서 menyadari 그때부터 dan 다른 사람이 berkata di Kejadian 13 ayat 14 sampai 18. 아무리 노력해도 안 될 겁니다. Jadi dengan sederhana kita 될 수밖에 없어요. seusaha apapun tidak bisa. Karena akan terjadi seperti seperti demikian. 뒤에 제자들이 또 후대들이 막 일어난단 말이에요. Jadi setelah saudara melakukan pelayanan, pasti di sana murid-murid akan dibangun. 자, 하나님의 시간표 속으로 들어간 겁니다. Maka dari itu masuk ke dalam jadwal Tuhan Allah. 이 말은 하나님의 시간표 속으로 완전히 들어가죠. Jadi kita harus masuk secara komplit 창세기 ke dalam 14장 jadwal Tuhan. 14절 24절까지도 보면 기록입니다. Kalau kita melihat Kejadian 14 ayat 14 sampai 하나님의 24, 시간표 속에 들어가니까 여러분 아시다시피 조카 롯은 좋은 걸 선택했는데 이 전쟁의 포로가 돼버리고요. dan kalau kita melihat Lot itu memilih hal yang bagus di mata 선지를 manusia, tetapi ia 선택해가지고 telah 하늘을 menjadi 쌓은 tawanan. 아브라함은 소돔 고모라를 이기는 능력이 나타납니다. Tapi kalau Abram yang telah memilih tempat yang pegunungannya agak susah ditinggali, tetapi ia telah memperoleh 안 된다는 가병 kemenangan. 418명을 키울 만큼 하나님 아브라함을 축복하셨어요. Dan di sana dikatakan Abram itu diberkati oleh Tuhan sampai ia memiliki 그래서 tentaranya itu 중직자 sebanyak 여러분이 정말 하나님의 318. 시간표 속에 또 영적인 눈을 뜨고 기도하신다면은 기도만 해도 역사합니다. Jadi kalau seorang diaken majelis berdoa dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan yang berkarya. Tuhan memberi 소돔 janji 고모라에서 yang begitu luar 조카를 biasa. 찾아오고 요 기록이 보면 또 뭡니까? 굉장한 것들이 나오죠. 이 11절 드리는 것도 나옵니다. Dan setelah Abram menyelamatkan Lot, sehingga setelah itu ia memberi persepuluhan kepada Tuhan. Dan di sana apa yang dikatakan oleh 내가 너의 방패요 상급이다.
apa yang dikatakannya di sana mengatakan akulah perisaimu, 그러면서 upamu 이제는 akan sangat 이 besar. 아브라함은 시간표만 본 게 아닙니다. Jadi Abraham bukan hanya melihat jadwal Tuhan, tetapi 하나님의 것. ia juga melihat apa 산업인 yang milik 여러분들은 세 Tuhan. 가지를 알고 시작해야 됩니다. Pebisnis harus 모든 인간들이 왜 실패를 하느냐. mengetahui 3 hal. Yang pertama, mengapa manusia pada gagal. 사람들 많은데 왜 실패를 하느냐. Begitu banyak orang yang hebat dan sukses, tetapi mengapa 아니, mereka gagal pada 강대국이 왜 akhirnya? 실패를 하느냐. Mengapa negara-negara maju menjadi gagal? 하나님의 말씀을 하나도 어기지 않고 잘 지킨 유대인들은 왜 실패를 했냐. Orang-orang Yahudi yang begitu menuruti hukum Taurat yang dibuat oleh Tuhan, tetapi mengapa mereka gagal? Saudara harus ketahui 중직자 itu. 사람인 여러분들 교회 헌신하면요 열매 굉장히 크게 납니다. Kalau diaken, majelis dan pebisnis mengetahui hal ini dan baru 하나님의 melakukan pelayanan, Tuhan akan berkarya. Dan kedua yang harus diketahui adalah jadwal Tuhan. Dan yang ketiga adalah milik Tuhan. 창세기 10장 본격적으로 Kejadian 17 ayat 1 sampai 8 di sana berjanji untuk generasi. 아브라함이 믿을 수가 없는 얘기야. Itu adalah hal yang tidak bisa dipercaya oleh Abraham. 사도행전 18장 1절에서 15절에도 보니까 손님을 대접한 줄 알았는데 하나님이 주의 천사를 보내사 또 약속을 합니다. Kisah para Rasul 18 ayat 1 sampai 15 di sana juga Tuhan kelihatannya mengirimkan tamu-tamu, tapi ternyata tamu-tamu itu pasukan malaikat. 19절 사이 보세요. Dan coba melihat kejadian 22 ayat 1 sampai 19 itu kejadian apa? 모래산에서 일어난 거죠. Yaitu peristiwa yang terjadi di sebuah gunung. 각인시킨 겁니다. Dan di sana sebuah firman Tuhan diukir secara sempurna 아브라함과 kepada 2 orang, yaitu Abraham dan Ishak. 이제 끝나버린 거죠. Jadi setelah pengujian iman itu selesai, 양한 진리들이 많이 나와. pengujian di tanah Moria, 어떤 사람이 제게 질문했어요. iman mereka sudah terbukti. 저하고 Ada 같이 seseorang yang 일하는 bertanya kepada saya, 사람인데 옛날에 저하고 질문했어요. dia orang ini seperti temannya saya, seumur teman saya, 산을 데려갔냐? dan dia bertanya, kenapa Tuhan 물을만 하죠. Kenapa Tuhan 그래서 내가 이제 설명해 주기를. kenapa Tuhan menyuruh anaknya yang 안 데려갔지 않냐? 아브라함 믿음을 주기 위한 하나님 시험이라고 얘기했다네요. dan kenapa Tuhan mengizinkan Abraham itu memberi anaknya? 불신자니까 Sehingga saya jawab kepada teman saya yang orang yang tidak percaya 왜 이삭이 죽어야 됩니까? bahwa karena itu adalah pengujian dari Tuhan Allah. Jadi ya kan ujung-ujungnya Ishak tidak mati. 그거 아니고는 해결이 안 됩니다. Ya, jadi kalau bukan dengan domba itu, masalah itu tidak bisa diselesaikan. 확실하게 각인돼. Jadi Abraham dan Ishak telah diukir secara sempurna mengenai perjanjian domba ini. 여기까지가 아브라함에게서는 굉장히 중요한 것입니다. Jadi dari 여러분도 ini, 찾아내셔야 됩니다. jadi sampai sini hal yang begitu penting bagi Abraham. 도대체 하나님의 시간표는 뭡니까? Jadi sebenarnya apa itu jadwal Tuhan Allah? Sampai mana kita harus milikinya? 진심으로 올해는 중직자 사람인 여러분들이 이 영적인 언약이 뭔 줄 알고 복음으로 완전히 끝내버리면 역사를 납니다. Secara sungguh-sungguh saya ingin para pebisnis dan juga diaken majelis mengetahui hal-hal rohani untuk mengetahui hal ini. Kalau Tuhan berkarya sejauh apa? 영적 축복부터 먼저 줬어요. Tuhan memberi berkat rohani terlebih 어떤 축복을 dahulu. 줬습니까? Berkat seperti 네 apa? 후손이 저 하늘의 별처럼 바다의 모래처럼 번성하게 될 것이다. Bahwa generasi kamu akan bertambah banyak sebanyak seperti debu tanah banyaknya dan juga bintang-bintang di langit. 이때 하신 얘기입니다. Itu yang 그걸로 끝난 게 아니죠. diceritakan, itu yang difirmankan di tanah Moria. 복을 받을 것이다. Dan segala bangsa akan diberkati melalui kamu. 됐잖아요. 이 축복을 누린 겁니다. Jadi nikmatilah berkat itu. 또 어느 정도 일났습니까? 하나님이 세계 복음화를 위한
육신적인 축복을요 계속 주신 거예요. Dan Tuhan memberi berkat jasmani 이거는 secara 달라고 안 terus-menerus. 해도 주시는 겁니다. Tanpa kita 이 정도 minta, 갚으리면 Tuhan berikan kepada kita. 사람인 여러분들, 중직자 여러분들이 하나님의 영적인 축복을 받으면 이 축복은 따라오는 겁니다. Para pebisnis dan juga majelis 어느 harus 정도입니까? mendapatkan berkat ini dan harus diikuti oleh berkat jasmani. 그렇죠. Diberkatinya 이렇게 안 되면 seberapa banyak, yaitu 100 kali 어느 lipat. 정도입니까? 우물, 이스라엘 재산이거든요. 그 정도가 아닙니다. Dan dulu 밤에 sebuah 하든지 말든지 sumber 세번 air 기름을 itu sebuah sumur itu sangat berharga, tetapi Tuhan akan memberi sumber airnya. 아무리 공격해도 소용없습니다. Jadi walaupun diserang 이게 tidak masalah karena Tuhan akan memberi berkat 육신적인 Rehobot. 축복인데 영적을 위한 거죠. Jadi ini adalah berkat-berkat 그러고 뭐가 jasmani, tetapi ini untuk apa? Untuk hal-hal rohani. Dan pastinya akan menerima berkat untuk masa depan. Ini 이스라엘 sudah 축복은 pasti. 강대국 세계 복음화 일들이 일어나는 겁니다. Dan banyak orang-orang khususnya di negara maju pun bisa menerima Injil. 올해는 25를 시작하겠다. Khususnya untuk tahun ini kita harus memulai 25. 하나님의 능력, 하나님의 시간표, 하나님의 것이 아니면 사실은 할 수 없다. Karena bukan dengan kemampuan Tuhan, bukan dengan jadwal Tuhan, bukan dengan milik Tuhan, kita tidak bisa melakukan apa-apa. 그거는 불신자다잖아요. Kalau tidak, kita makan saja pas-pasan. Ya, bukan hanya hidup kita saja, tetapi gereja juga jadi pas-pasan. Kalau gitu kalau gitu gimana caranya kita bisa melakukan penginjilan ke seluruh dunia? 말고 이웃듣지 말고 다 털어버려요. Jangan dengar apa kata orang. Buang saja. 실패할 만한 갖고 있으면 안 돼요. Jangan miliki sesuatu yang membuat saudara gagal. 25란다는 굉장한 단어입니다. Sehingga topik untuk tahun ini yaitu 25 jam itu hal yang luar biasa. Jadi saudara harus tantang 원하는 세계. tantang pada suatu hal yang mustahil dan tantang dengan dunia yang tak terbatas. 중직자 또 산업인들 여러분이 당연히 받아야 될 축복입니다. Ini adalah berkat wajib yang harus dimiliki oleh para pengurus gereja, diaken, majelis, dan juga pebisnis. 왔으니까 이제 조금 우리 감사드리는 거는 나는 이게 지금 장로님들 보고 깜짝 놀랐어요. Jadi saya berada di gereja Hana di daerah Daegu sekarang dan saya sangat kaget melihat 중요하지만요. para penatua di tempat ini. 이 세계 복음화 할 수 있는 이런 준비된 분들이다 느끼는 거죠. Memang sistem internal dan eksternal itu penting, tetapi saya melihat para penatua itu sudah siap untuk melakukan penginjilan ke seluruh dunia karena susah sekali membuat sistem fasilitas yang seperti ini di daerah Daegu, bukan Seoul. 우리 박 목사님의 오랜 기도가 그냥 기도가 아니구나. Jadi saya melihat ternyata doa yang begitu lama dilakukan oleh pendeta Bang itu bukan doa biasa. 복음 중심 가진 이런 장로님들 세계 복음화를 장로님을 세웠다는 것은 그보다 더 큰 축복이 없어요. Jadi telah membangun para penatua yang siap untuk melakukan penginjilan ke seluruh dunia itu suatu hal yang luar biasa. 저런 사람 세운다는 게 참 목사님의 축복이에요. Dan ada pendeta yang bernama Sim Bong Jun dan 보통 차세대들 pendeta yang seperti itu juga sangat susah dicari karena 얼마나 감사한 일입니까? masih banyak juga di luar sana 전국 세계가 pendeta yang membawa masalah. 힘을 얻고 산업인들부터 영적인 축복받는 한 해가 되기를 주 예수 이름으로 축복합니다. Saya memberkati dalam nama Yesus Kristus supaya para majelis dan diaken dan pembisnis yang mendapatkan berkat terlebih dahulu. Mari kita berdoa dengan anugerah Yesus yang menjadi Raja atas segala raja 하나님 주신 언약 잡고 시대 살릴 akan turun di atas 모든 중직자와 산업인들 setiap pebisnis dan juga majelis diaken 지금부터 yang 영원히 akan menyelamatkan 항상 어, 함께 계실지어다. dunia ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.